Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Wulandari, NIM 1914070098. Saya akan mereview materi yang ke-10, yaitu fungsi referensi dalam karya ilmiah. Fungsi yang pertama yaitu menghindari plagiarisme, yaitu sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya dari milik orang lain. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut dapat mencantumkan referensi untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Yang ketiga, memberikan informasi kepada orang lain. Nah, ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Yang keempat, memperkuat argumentasi, yaitu dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Kemudian aturan dalam pengutipan. Yang pertama ada endnote atau body note, yaitu catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutupnya. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Yang kedua yaitu endnote. Caranya itu buka lembar kerja Word yang sudah berisi karya tulis ilmiah, arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi, kemudian pada tab references, pilih insert endnote untuk membuat catatan kaki. Lalu kursor akan berpindah pada bagian untuk mengetik isi endnote secara otomatis. Word akan menempatkan isi footnote di akhir per halaman, sedangkan isi endnote di akhir dokumen skripsi atau jurnal. Isi endnote secara otomatis, Word akan membuat endnote pada akhir halaman kerja. Artinya, catatan itu berada paling akhir lembaran. Kalau ada 10 lembar, berarti endnote berada di halaman ke-10 dan seterusnya. Bila tidak ingin menggunakan endnote secara otomatis, maka bisa juga dibuat secara manual dengan mencantumkan sumber tersebut satu persatu pada bagian bawah paling akhir dari bab penutup atau kesimpulan sebelum daftar pustaka. Kemudian yang pertama, setiap penulisan footnote ditulis atau diketik dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya diketik menggunakan font 10 dari standar penulisan font berkurang. Penulisan catatan kaki menggunakan spasi 1, nomor footnote agar diangkat sedikit di atas baris biasa, tetapi tidak setiap awal penulisan. Footnote selalu diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam atau sama dengan saat memulai baris baru. Jika penulisan footnote lebih dari satu baris, maka baris selanjutnya dari footnote tersebut dimulai seperti margin teks biasa atau tepat pada margin kiri. Nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar seperti prof, doktor, dan insinyur dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. Nama pengarang dari sumber tidak dibalik, baik nama asing atau nama Indonesia. Setiap penulisan nama pengarang harus lengkap dan jelas. Jika bersumber berupa buku, majalah, atau koran, dan ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka nama penulis ditulis semua yang mencantumkan gelarnya. Pengarang yang jumlahnya lebih dari 3, bisa ditulis nama pengarang pertama dengan catatan kaki diikuti dengan DKK. Penulisan judul karangan harus jelas dan lengkap, serta menggunakan cetak miring. Jika keadaan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam 2 nomor berturut-turut, tidak perlu ditulis lengkap dengan identitas yang sama. Pada nomor yang terakhir cukup cantumkan ibid. Dan kemudian, jika sumber yang sama dipakai dalam nomor yang tidak berurutan atau melompati catatan kaki dengan nomor yang lain, cukup dituliskan cheat. Aturan penulisan referensi berdasarkan setel apa? Yang pertama yaitu sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang kedua, daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian yang berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan sebagainya.
Ditulis satu spasi, berukuran secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, kemudian diikuti singkatan inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, kemudian judul dan identitas lain dari literatur pustaka yang dirujuk. Yang kelima, apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya, dimulai dari yang paling lama dan ke yang paling baru. Jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi. Contoh 1988A, 1988B, 1988C, dan seterusnya. Yang ketujuh, tanggal publikasi dituliskan setelah nama pengarang. Judul referensi dituliskan secara italik. Jika daftar pustaka ditulis dengan tangan, maka judul digarisbawahi. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, tergantung pada jenis literatur dan pustaka yang digunakan menjadi pustaka yang menjadi referensi. Aturan penulisan referensi berdasarkan style Vancouver. Yang pertama, nama autor ditulis maksimal 6, selanjutnya digantikan dengan et al. Yang kedua, nama jurnal ditulis dengan versi yang singkat atau abbreviation name tanpa menggunakan tanda titik setelah singkatan. Yang ketiga, tahun ditulis tanpa disertai bulan dan tanggal. Dan yang keempat, nomor halaman dituliskan versi singkat. Contoh 653 sampai 659 ditulis menjadi 653 sampai 9. Yang kelima, DOI ditulis berupa URL HTTPS dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Sekian review materi saya mengenai materi yang ke-10. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.